Kamu membunuh Mingzu setelah mati, kau hanya layak dimakan anjing liar. Ini balasanmu. Bawa mayatnya dan beri makan anjing. Nona, Sen Shizi sudah berlutut di depan istana selama 3 hari. Aku ternyata terlahir kembali ke Sen Lincuan Hari, ketika dia ingin menikahi kakak iparnya. Di kehidupan sebelumnya, kakak laki-laki tunanganku gugur di medan perang, meninggalkan istri yang baru saja menikah yang belum sempat berhubungan intim. Tunanganku di depan kediaman Taifu berlutut selama 3 hari, 3 malam. Memintaku setuju agar dia menikahi kakak ipar yang menjanda sebagai istri yang setara. Seharusnya orang yang menikahinya adalah aku. Tapi karena takdir yang salah, dia dijodohkan dengan kakakku. Sekarang kakakku gugur di medan perang, hanya tinggal dia sendirian. Ashu, kau adalah putri Taifu, harus memiliki keanggunan yang tidak dimiliki orang lain. Mintalah kau memberi Mingzu tempat berlindung. Di kehidupan sebelumnya aku tidak menyetujuinya. Siapa sangka Gu Mingzu memilih gantung diri di malam pernikahanku. Zhengshu, kau wanita beracun. Aku Shen Lincuan seumur hidup tidak akan berdamai denganmu. Sejak itu Shen Lincuan membenciku dengan pedih. Tidak pernah lagi menginjakkan kaki di kamarku. Mingzu, kaulah istriku. Karena takdir memberiku kehidupan lain, aku pasti akan membuat mereka juga merasakan neraka. Aduh, sudah 3 hari berlutut, sungguh memalukan. Kenapa Nona Zeng belum keluar? Shen Lincuan tentu hanya berani datang memintaku. Lagi pula meminang kakak ipar yang menjanda adalah skandal Ping Jin Ho dan istrinya mana mungkin setuju. Tapi asalkan aku, calon istri yang belum menikah ini mengangguk, dia bisa mengatakan bahwa istri sah setuju. Kedua orang tuanya tentu tidak bisa berkata apa-apa. Jadi dia berlutut di sini hanya untuk memaksaku mengangguk. Di dunia ini, semua orang hanya menuntut wanita berbudi pekerti. Baik tidak boleh cemburu, dia memanfaatkan tata krama yang kejam ini untuk memaksaku setuju. Mingzu, kenapa kau datang? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku akan memohon. Ashu setuju saja. Tubuhmu lemah, tidak tahan angin dingin. Cepatlah kembali. Shen Lang, ini semua karena nasibku yang malang. Jangan kau memohon Nona Zeng demi aku. Dia lahir di keluarga terhormat, bagaimana bisa mengerti penderitaanku? Tapi meskipun aku menderita seumur hidup, aku tidak ingin kau begini memohon pada orang lain. Ashu, kau putri Taifu seharusnya lebih mengerti daripada orang lain. Kuharap kau mengerti penderitaan Mingzu. Izinkan aku menikahinya. Aku melihat Gu Mingzu mengenakan brokat putih keperakan. Orang lain mengira dia memakai pakaian duka untuk suaminya, tapi tidak tahu bahwa brokat ini sangat mahal. Shen Lincuan melindunginya seperti mutiara dan harta. Aku tidak melihat betapa menderitanya dia. Shizi, Nyonya Shen adalah kakak iparmu. Suaminya adalah kakakmu Jenderal Shen gugur di medan perang, seluruh ibu kota. Siapa yang tidak memujinya setia dan berani? Siapa yang berani membuat Nyonya Shen menderita? Sampai kau sebagai adik ipar harus menikahinya. Apa mungkin sekarang istana Marquis Pingjin tidak mampu melindungi menantu perempuan sulungnya? Lagi pula, saat itu, ketika berita kematian Jenderal Shen sampai ke ibu kota, bukankah Nyonya Shen pingsan karena sedih? Waktu itu permaisuri sendiri memujinya setia dan berbakti, dan layak disebut istri setia. Sekarang kau mau menikahinya. Pernahkah kau pikirkan akibatnya? Ashu, awalnya akulah yang ingin menikahi Mingzu. Tapi, orang tuaku salah paham. Mereka menikahkan Mingzu dengan kakakku. Sekarang malah membuatnya menjadi janda. Yang bisa kulakukan adalah merawatnya dengan baik sebagai ganti kakakku. Nona Zeng, Mingzu seharusnya bunuh diri, tapi Shen Lang tidak mengizinkan. Dia bersikeras menikahiku, memberiku status Mingzu, dan Shen Lang pada akhirnya takdir mempermainkan mereka. Sekarang, Nona Zeng akan menikah ke istana Marquis. Bisakah kau bermurah hati untuk memberi Mingzu kesempatan untuk mendampingi Shen Lang? Aku bersumpah tidak akan merebut kasih sayangmu, juga tidak akan merebut posisi istri utama. Jika kau takut aku merebut kasih sayang, aku bersumpah aku bisa minum ramuan mandul sebelum masuk istana. Baik, aku hanya memohon kau mengizinkanku bersamanya. Nona Gu ini juga kasihan. Baru masuk pintu, Jenderal Shen pergi ke medan perang dan gugur. Pada akhirnya dia belum benar-benar menjadi istri Jenderal Shen. Putra mahkota, dan dia bisa dibilang sepasang kekasih malang. Mereka saling mencintai tapi dipisahkan. Sekarang hanya ingin menyambung kembali tali kasih. Nona Zeng, kenapa tidak merestui mereka? Jika Nona Zeng setuju, nanti siapa tahu siapa yang akan menjadi nyonya rumah istana Markis? Melihat putra mahkota yang sudah tergila-gila pasti, dia akan memanjakan selir dan menelantarkan istri. Karena kalian ingin menjadi kekasih malang, jangan menyesal nanti. Shen Lincuan, apa yang kau lakukan?
Kau adalah putra mahkota Markis Pingjin. Setiap gerakmu mewakili keluarga Shen, tahukah kau apa yang kau lakukan? Ibu, Sejak kau masuk ke keluarga Shen, aku memperlakukanmu seperti anak kandung, tapi kau, setelah anak sulungku meninggal, langsung merayu anak bungsuku dan bahkan bermimpi menjadi istri putra mahkota. Mimpi, jenazah anakku belum ditemukan, tapi kau terus-menerus mengutuknya. Kau adalah Nyonya Shen. 7 hari lagi, papan nama anakku harus dibawa oleh jandanya ke kuil leluhur. Ini adalah perintah kaisar, ini adalah kehormatan yang diperoleh. Anakku dengan melindungi negara kau, wanita ini tapi sekarang membuat skandal tak tahu malu ini. Itu karena mereka tidak punya waktu menunggu. Di kehidupan sebelumnya, setelah Gu Mingzu meninggal aku baru tahu dia sudah mengandung anak Shen Lingchuan. Seseorang gantung diri. Malam pernikahanku dengan Shen Lingchuan, dia menggunakan selendang putih yang digantung, bukan hanya dirinya sendiri, tapi juga anak mereka. Karena itulah Shen Lingchuan begitu membenciku. Mereka sekarang begitu tidak sabar, hanya takut jika ditunda lagi. Kehamilan Gu Mingzu tidak bisa disembunyikan lagi. Shen Tuo gugur di medan perang. Kaisar memberi perintah agar janda Shen Tuo setelah membawa tablet leluhur ke kuil leluhur harus masuk kuil Huangjue dan menjalani vegetarian selama 3 bulan. Saat itu perut Gu Mingzu bagaimana bisa menunggu? Ibu, di matamu hanya ada kakak laki-laki, pernahkah ada aku? Dulu merebut Mingzu untuk kakak, sekarang aku menuruti keinginan kalian menikahi Ashu. Aku hanya ingin membawa Mingzu masuk sebagai istri setara, tidak berani meminta posisi istri utama ini juga tidak boleh. Posisi istri setara bagaimana pantas bagi kakak iparmu menganugerahkan posisi istri utama padanya? Ashu, kamu ternyata bersedia memberikan posisi istri utama kepada Mingzu. Semua orang bilang kamu terpelajar dan berbudi, tapi tak kusangka kamu sebesar hati ini. Aku wanita ini selalu suka membantu orang lain. Semoga kamu juga berhati-hati. Nanti kalau bertemu tidak perlu saling sapa. Anggap saja kita tidak pernah kenal. Itu pun sudah cukup untuk mengakhiri hubungan kita. Apa maksudmu? Maksudku pertunangan kita batal mulai sekarang, putus total, tidak ada hubungan lagi. Zheng Shu, kamu sudah pikirkan baik-baik. Kita sudah lama bertunangan, hari ini jika di depan umum ini aku yang membatalkan pertunangan, tidak hanya merusak reputasimu ke depannya, putra bangsawan mana lagi yang berani melamarmu? Aku Shen Lingchuan bukan orang yang tidak berperasaan. Meskipun Mingzu menjadi istri utama, aku bisa memberimu posisi istri setara. Setelah masuk ke istana, asalkan kamu tenang dan patuh, tidak membuat masalah, aku akan berlaku adil. Menjamin kemuliaanmu seumur hidup. Shen Lingchuan, kamu terlalu percaya diri. Kemuliaan dan kekayaan istana Marquis semua adalah hasil perjuangan ayah dan kakakmu di medan perang diperoleh dengan jasa perang mereka. Apa hubungannya denganmu? Kamu hidup mewah dan nyaman hanya mengandalkan naungan ayah dan kakak. Apa hakmu memberiku kemuliaan seumur hidup? Jangan marah-marah. Kamu putri sah dari guru besar, aku putra mahkota istana Marquis. Kita bersatu dalam pernikahan adalah pasangan yang ditakdirkan oleh kaisar. Lebih dari itu, menyangkut 2 keluarga, masalah kehormatan dan kemunduran. Kamu pikir pertunangan bisa dibatalkan seenaknya? Dulu istana Marquis mengirim emas dan sutra sebagai mas kawin permata langka, hadiah yang sangat berharga. Menurut aturan pertunangan, jika pihakmu membatalkan secara sepihak, harus mengembalikan mas kawin 10 kali lipat. Pernikahan ini jadi atau tidak, bukan terserah kamu untuk bertindak seenaknya. Pilihan terbaikmu adalah menikah ke istana Marquis sebagai istri setaraku. Nona Zheng, ini semua adalah kesalahan Mingzu. Aku tahu diriku rendah hati, sudah tidak berani mengharapkan apa-apa. Jika aku bisa mendapatkan belas kasihanmu, mengizinkanku masuk ke istana sebagai istri setara, aku sudah sangat bersyukur. Seumur hidup tidak akan melupakan kebaikan Nona. Mingzu pasti akan bersikap tenang, melayani dengan sepenuh hati, sekali-kali tidak akan berani melampaui batas. Tidak perlu berpura-pura lagi. Aku tidak akan menikah dengan Shen Lingchuan. Jangan, Ashu, jangan bertindak gegabah. Pernikahanmu dengan keluarga Shen bukan sesuatu yang bisa diubah dengan satu kata darimu. Apalagi sebelum kalian menikah, putra mahkota melakukan hal seperti ini, aku pasti akan menuntut keadilan untukmu. Putra mahkota, jika kau ingin menikah dan mengambil selir, itu terserah para orang tua. Kau melompati orang tua, tapi malah memaksa tunanganmu sendiri? Apa maksudnya? Apakah kau ingin memaksa Ashu menyerah dengan tekanan opini publik? Nyonya Shen besar, kau yakin ingin kembali ke keluarga Gu? Tidak lagi menjadi Nyonya Shen besar. Ya, aku tidak menginginkan lagi kehormatan sebagai istri jenderal. Aku hanya ingin bersama Shen Lang, seumur hidup bersama. Aku tidak peduli apakah dia putra mahkota atau bukan, juga tidak peduli apakah aku akan menjadi istri utama di istana Markis. Kami hanya saling mencintai dengan tulus, ingin bersama selamanya. Jenderal Shen baru saja meninggal, apakah sebagai janda, bahkan berkabung untuknya tidak bisa menunggu 3 bulan?
Kamu hanya perlu setuju Mingzu masuk ke istana. Urusan lain tidak perlu kau pikirkan. Kakak sudah meninggal, orang yang hidup harus terus hidup. Bukankah begitu? Shen Lingchuan, aku tidak pernah menyangka kau adalah orang yang begitu hina. Baru saja kakakmu meninggal, kau ingin menikahi kakak ipar. Orang sepertimu pantas membuatku menikahimu. Mulai sekarang, pernikahan kita dibatalkan. Kau nikah saja dengan Gu Mingzumu, baik sebagai istri utama atau selir. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Ashu, pernikahan ini adalah perintah kaisar, tidak bisa dibatalkan. Nyonya, kaisar menjodohkan keluarga Shen dengan keluarga Zheng. Sekarang Gu Mingzu kembali ke keluarganya, tidak lagi menjadi istri utama. Jenderal baru saja meninggal, dan tablet arwahnya harus disembahkan oleh janda ke kuil leluhur. Ashu bersedia menikah dengan Jenderal Besar Shen menjadi istrinya. Sebagai istrinya, mengurus urusan pemakamannya. Masuk ke kuil Huangjue untuk berdoa selama 3 bulan baginya. Untuk menenangkan rohnya di surga. Tidak bisa. Ashu begitu. Baik, hati anakku sungguh beruntung, tapi dia sudah meninggal. Jika kau menikah dengannya, kau hanya bisa menikah dengan papan namanya dan mulai hari ini kau akan menjadi jandanya. Aku sungguh tidak tega. Jenderal Shen adalah pahlawan besar yang gugur untuk negara jauh lebih baik daripada orang-orang jahat itu. Bahkan, jika dia telah tiada. Ashu rela menikah dengannya. Wah, Nona Zheng, sungguh berani. Lihatlah putri sulung keluarga Taifu, dengan kebesaran hati seperti ini dan tindakan yang begitu mulia, inilah yang disebut martabat keluarga bangsawan. Putri keluarga Gu sungguh tidak tahu malu. Baru saja suaminya meninggal, sudah mau menikah lagi adik ipar. Dekrit kekaisaran mengizinkan janda membawa papan nama ke kuil leluhur. Jika dia melakukan itu, dia bisa menikah lagi, dia akan menjadi janda setia. Ashu, tenanglah. Setelah kau masuk ke keluarga Shen, kau akan menjadi penyelamat keluarga Shen. Di masa depan, siapapun yang berani menentangmu, ibu yang akan membelamu. Gu Mingzu aku, atas nama anakku, memberimu surat cerai. Mulai sekarang, kau tidak perlu kembali ke keluarga Shen. Diam. Pergilah bersujud di depan altar kakakmu dan minta maaf kau telah mempermalukan keluarga Shen. Ku dengar, putri sulung keluarga Zheng membatalkan pertunangan di jalan. Tidak hanya membatalkan pertunangan, dia juga akan memeluk papan nama dan menikah dengan Jenderal Shen Putri Taifu. Sungguh seorang wanita pemberani. Putra Adipati Pingjin, kali ini benar-benar kehilangan muka. Putri Taifu pantas disebut sebagai permata ibu kota, sampaikan titah permaisuri. Hadiahkan mahkota dan jubah Phoenix serta 100 gulung sutra dan permata sebagai mas kawin yang kuberikan sendiri. Titah permaisuri. Nona, 7 hari lagi, Anda dan Tuan Shen serta mereka akan melangsungkan pernikahan di hari yang sama. Apakah Anda benar-benar akan memeluk papan nama dan menikah dengan Jenderal Shen? Tentu saja. Pernikahan 7 hari lagi hanyalah awal dari pertunjukan yang bagus. Balas dendam baru dimulai. Pernikahan Ashu sederhana, dia adalah istri sulung, pernikahan kalian tidak boleh melebihi dia. Sama sekali tidak boleh dirayakan besar-besaran. Mas kawin sudah diberikan untuk pernikahan pertama. Mengapa harus untuk pernikahan kedua? Jika kau menikah lagi berkali-kali keluargaku, kita bukankah harta akan habis? Dia menikah dengan papan nama kakakmu. Mana bisa dibandingkan dengan kita? Kenapa kita tidak boleh merayakan dengan meriah? Asal kita bisa bersama, untuk apa peduli pada formalitas? Lapor, Jenderal Kavaleri belum mati, Jenderal Shen Tuo kembali. Ternyata Shen Tuo kembali juga. Kehidupan sebelumnya, tak lama setelah aku menikah dengan Shen Lingchuan, kabar bahwa Shen Tuo tidak mati sampai ke ibu kota. Dia hanya terluka parah. Kemudian dia kembali ke ibu kota, diangkat menjadi jenderal besar oleh kaisar. Sekarang waktunya tepat. Aku sudah menjadi istri Shen Tuo, dan juga calon istri jenderal besar. Lapor, pesan dari perbatasan. Jenderal Shen tidak mati, terluka parah. Sekarang lukanya sudah stabil, sedang dalam perjalanan kembali ke ibu kota. Baik. Shen Aiking tidak apa-apa. Itu bagus. Anakku, semua berkat keberuntunganmu. Begitu kau menikah ke keluarga Shen, Tuo punya kabar. Singkirkan semua kain putih di seluruh rumah, ganti dengan yang meriah. Hias halaman putra sulung, ganti dengan barang-barang pernikahan yang meriah. Tunggu anakku kembali, ibu, harus memberi kalian pernikahan yang megah.
Cih, tidak setia dan kejam, menggoda adik ipar, mana bisa jadi orang baik? Ini bikin aku malu bertemu orang. Orang-orang di luar bilang aku menggoda dirimu. Shenlang, bagaimana nasibku nanti? Kakakmu kembali, bagaimana aku bisa bertemu dengannya? Apa gunanya menangis? Kalau bukan karena kau tidak mau menggugurkan kandungan, kita tidak akan sampai begini. Ini perbuatanmu. Kau menyalahkanku? Sekarang bertengkar apa gunanya? Pokoknya Ashu sudah menikah dengan kakak, kau nanti jangan sering bertemu dengannya. Kalau ingin orang tidak tahu, kecuali jangan berbuat. Kalian ingin menutupi aib, tidak semudah itu. Aku harus di depan semua orang, merobek muka kalian, aib kalian, dipamerkan di hadapan semua orang. Bagi wanita hamil, memakan jahe dan gelatin, dia tidak tahan sama sekali, dan pagi ini aku sengaja mengatur dapur kecil, membuat semua makanan panas. Pertunjukan bagus akan segera dimulai. Hamba Shen Tuo memberi salam kepada Kaisar. Cepat bangun. Cepat temui Shuer. Dia adalah istrimu yang baru dinikahi, nanti kau harus perlakukan dia dengan baik. Terima kasih, istriku. Saat kabar bahwa Shen Tuo masih hidup sampai ke ibu kota hari itu, ibumu langsung menulis surat tentang Gu Mingzu yang meninggalkannya dan aku yang menikahi tablet arwahnya, dikirim melalui surat. Biarkan dia tahu semuanya. Sekarang Jenderal Shen kembali, Jenderal Shen dan istrinya bisa dibilang pasangan baru yang bersatu kembali, harus dirayakan dengan baik. Gu Mingzu. Jangan-jangan istri Tuan Muda terlalu bersemangat melihat Jenderal Shen. Siapa tahu masih ada perasaan lama, terlalu bersemangat. Sebenarnya apa yang ingin dilakukan Gu Mingzu? Apa malu belum cukup? Ibu, aku bawa Mingzu istirahat dulu. Ibu, tidak peduli bagaimana dulu. Sekarang Mingzu adalah istri Tuan Muda. Jika tidak diobati, nanti takut ada yang menggunjing istana, tidak baik padanya, akan mencoreng nama baik istana. Lagi pula tabib istana sudah datang, mending dia diperiksa, agar tidak ada gosip di luar, membebani suami dan orang tua. Ashu, kamu memang teliti. Terima kasih Tabib Li. Selamat Tuan Muda, selamat Nyonya Muda. Nyonya sudah hamil 3 bulan. Hamil 3 bulan? Tapi dia baru menikah dengan Lin Chuan beberapa hari, mana mungkin hamil 3 bulan? Tabib, apa Anda salah diagnosis? Setahun lalu dia menikah ke keluarga Shen, hari itu selesai bersembahyang, Jenderal langsung berangkat. Dia sendiri bilang masih suci, belum bercampur dengan Jenderal. Dan sekarang dia menikah lagi ke keluarga Shen, juga baru beberapa hari menikah, dari mana datangnya kehamilan? Benar, dia dan Tuan Muda di depan kediaman guru besar. Sendiri bilang masih perawan, menangis dan memaksa menikah dengan Tuan Muda. Rupanya yang terburu-buru adalah bayi di perutnya. Anak ini siapa yang tahu punya siapa, diselingkuhi. Kamu selingkuh? Istana kami tidak punya menantu sepertimu. Cepat katakan, siapa laki-laki itu? Baru menikah sudah hamil 3 bulan, jika tidak jujur, kamu enyahlah kembali ke keluarga Gu, jangan kotori nama baik keluarga Shen. Kalau tidak, kau hanya bisa ditenggelamkan di kolam. Adik ipar, lebih baik kau jujur saja. Apakah kau benar-benar akan membawa bayi dalam perutmu ditenggelamkan di kolam? Ibu, semua ini salah Mingzu, tapi Mingzu tidak terlibat dengan pria lain. Lalu dari mana anak dalam perut itu? Anak dalam perutku adalah milik Tuan Muda. Aku dan Shenlang saling mencintai. Dengan anak ini, aku mohon ampun, Ibu. Anak ini adalah cucu tertua sah dari keluarga bangsawan. Apa katamu? Kamu dan putra mahkota sudah lama diam-diam berhubungan, dan hamil, tanpa diketahui. Shen Lingchuan dulu memintaku untuk menyetujui, menikahi Gu Mingzu, bukan karena kasihan atau merawatnya. Tapi karena kalian sudah lama punya hubungan gelap, tapi kamu memaksaku dengan berpura-pura baik hati. Padahal aku mengira kalian saling mencintai. Kalian benar-benar membuatku muak. Dik, aku sejak kecil memperlakukanmu dengan baik, berani-beraninya kamu. Kakak, aku tahu salahku. Aku tidak sengaja. Itu Gu Mingzu. Dia yang merayuku. Dasar brengsek, jangan panggil aku kakak lagi. Gu Mingzu dan kamu memang cocok, benar-benar sepasang. Mulai sekarang, jangan sampai aku melihat kalian lagi. Suamiku, hati-hati. Shen Lingchuan, Gu Mingzu, di kehidupan ini, ungkapkan perasaan kalian di depan umum. Aku ingin lihat bagaimana kalian mengakhirinya. Mertuaku malam itu juga pulang dan menulis laporan, mengatakan Shen Lingchuan kehilangan moral. Menggoda kakak ipar melanggar moral kemanusiaan, tidak layak lagi menjadi putra mahkota, minta kaisar mencabut gelar putra mahkotanya. Ayah, aku tahu salahku.
Tapi aku juga anakmu. Kau akan mencabut gelar putra mahkotaku? Bagaimana nasibku nanti? Kakak memiliki jasa militer. Apakah dia menjadi putra mahkota atau tidak, dia tetap punya gelar bangsawan. Tapi aku tidak punya. Ayah, kau harus memikirkan anakmu. Dan juga cucu tertuamu. Mingzu dan aku, meskipun bersalah, tapi kami sudah menikah. Dan memiliki darah daging keluarga Shen. Apa kau mau memaksa anakmu sampai mati? Aku ternyata tidak tahu. Aku sendiri membesarkan seekor binatang. Kakakmu bertempur di medan perang. Kamu di belakang menusuk dari belakang dan menggoda kakak ipar. Aku malu pada leluhur keluarga Shen. Kau pikir dulu kami yang memisahkanmu dan Gu Mingzu? Kau salah. Dulu dia yang tertarik padamu. Kakak memiliki jasa perang yang gemilang, mahar yang melimpah. Sedangkan kamu hanyalah anak bangsawan yang berkeliaran tak berguna. Kemudian kakakmu tidak ada, dia berubah hati. Berita kematian kakakmu datang, dia malah langsung menikah lagi. Perempuan seperti itu, hanya kamu yang menganggapnya berharga. Besok aku akan memanggil para tetua klan, membuka kuil leluhur, membagi keluarga. Mulai sekarang, kalian akan keluar dari rumah besar, hiduplah sendiri. Mulai sekarang tidak ada hubungan lagi dengan kami. Kedudukan putra mahkota sudah hilang semua. Kita akan tinggal di sini mulai sekarang. Uang perak ini bisakah pilih pembantu yang cekatan? Hahaha. Karena aku rela menikah dengan memegang tablet arwah mertua, semakin merasa aku menantu yang sulit dicari. Shuer, setelah Tuoer pulih, kita akan mengadakan pernikahan ulang untuk kalian. Aku serahkan seluruh istana ini padamu untuk dikelola. Mulai sekarang kau menjadi nyonya utama istana. Ashu, ini pertama kalinya aku berinteraksi dengan perempuan. Mustahil, Jenderal Besar gagah berani. Berapa banyak putri dari keluarga bangsawan yang mengagumi Jenderal? Sungguh, Ashu, harap percaya padaku, aku orang kasar, bahkan belum pernah pegang tangan gadis kecil. Maksudmu aku bukan gadis kecil? Bukan, aduh, aku salah bicara. Ashu, ini semua tabungan pribadiku. Selama bertahun-tahun, semuanya ada di sini. Dulu kau rela menikah sambil memegang tablet arwah. Aku, Shen Tuo, tidak akan mengecewakanmu. Akan melindungimu seumur hidup. Baik, hamba akan hidup baik dengan suami bersama sampai tua. Wah, bukankah ini kakak Sen? Oh, salah. Sekarang harus dipanggil Sen Linchuan. Kakak Wang, kakak Li, apa kabar? Shen Linchuan, demi Gu Mingzu itu. Kau buang masa depan cerah. Lihat dirimu sekarang jadi apa? Dulu uang perak untuk 1 kali makanmu. Sekarang cukup untuk sebulan, kan? Kami sedang pergi berburu, kau bahkan tidak punya kuda, kan? Hahaha, jangan buang waktu kita semua, hahaha. Sebentar lagi akan ada pesta menikmati bunga para putri bangsawan ibu kota. Para putri dan nyonya bangsawan akan hadir. Toko bordir dan perhiasan di ibu kota penuh sesak. Nona, nyonya. Nona, pesta menikmati bunga sudah dekat. Bagaimana kalau kita lihat-lihat perhiasan juga? Baik, kita lihat juga. Nyonya Jenderal datang. Silakan, silakan. Barang-barang di toko serba. Ada ini, semuanya halus. Aku mau set perhiasan ini. Kakak ipar juga lihat perhiasan? Kebetulan, aku juga suka set ini. Kakak ipar tidak keberatan kan? Sekarang aku hamil, jadi suka mutiara. Adik ipar bicara apa? Tapi apa adik ipar bawa uang cukup? Akhir-akhir ini, banyak nyonya datang beli perhiasan. Pemilik toko tidak mau utang, harus bayar tunai. Nyonya, set perhiasan mutiara ini harganya 500 tahil. Tidak boleh utang. 500 tahil. Hanya beberapa mutiara kecil, ini mahal sekali. Percaya atau tidak, suamiku bisa tutup toko ini. Set ini pakai mutiara kualitas terbaik. Kalau Nyonya merasa mahal, bisa lihat di toko lain. Tapi kalau mau lapor polisi, silahkan. Dasar bodoh, toko serba. Ada itu toko bawaan Putri Ning, dia menghina Putri Ning, bilang tokonya cari untung haram. Adik ipar mau beli? Kalau tidak, aku ambil. Istriku mau set ini. Kakak ipar juga mau. Gimana kalau begini, kakak tawar harga lebih tinggi. Yang berani bayar lebih dapat.
Lagi pula kakak sekarang Nyonya Jenderal, pasti tidak kekurangan uang. Mas, kamu datang. Aku cuma mau beli perhiasan untuk pesta bunga. Biar tidak memalukan. Beli yang kamu suka, jangan hemat uangku. Bagaimana, kakak? Kalau tidak sanggup bayar lebih, set ini jadi milik Mingzu. Mana mungkin istriku pakai mutiara sekecil itu? Pemilik toko, apa perhiasan pesanan istriku sudah jadi? Sudah, Jenderal. Ini mutiara timur pemberian permaisuri, kupikir paling cocok untuk istriku. Buat dipakai istriku di pesta bunga. Cantik sekali, Nyonya Jenderal sungguh beruntung. Lihat, Jenderal sayang sekali pada istrinya. Ada yang bayar 500 tahil, dapat perhiasan kecil, sombong sekali. Zheng Shu, kau merebut suamiku. Sekarang kau pasti bangga. Orang yang disukai Shen Tuo adalah aku. Kau pikir dengan menikahinya, dia benar-benar akan menempatkanmu di hatinya. Dia hanya saat kau dalam masa terpuruknya, menikahinya dengan membawa papan nama arwah. Hanya merasa berterima kasih padamu. Kau hanya seorang yang beruntung, apa hakmu menertawakanku? Jika dulu aku tidak menikah dengan Lin Chuan, kau pikir giliranmu? Nyonya Shen kedua, kau sepertinya lupa siapa dirimu. Benar juga, kau memang tidak pernah tahu tempatmu. Saat menjadi istri jenderal, kau menggoda putra mahkota. Setelah menikah dengan putra mahkota, kau sadar, dia kehilangan segalanya demi dirimu. Sekarang kau ingin tetap memegang jenderal. Yang kau kejar hanyalah kekuasaan dan kekayaan. Semoga Nyonya Shen kedua bijak. Mulai sekarang, jangan terus menatap suami orang lain. Suamiku, kau belum pergi? Jangan dengarkan omong kosongnya. Kau tahu, hanya kau satu-satunya di hatiku. Oh, begitu? Tadi bukankah kau bilang pada kakakku, menikah denganku adalah terpaksa, dan kau menangis berhari-hari untuknya, ingin mati bersamanya? Kenapa kau tidak pergi saja? Tidak ada yang menghalangimu mati. Pergilah sekarang. Apa kau setiap hari berpikir, dulu jika tidak menikah denganku, sekarang kau yang menjadi istri jenderal besar itu? Kalau begitu, aku mengabulkan permintaanmu. Hari ini aku menceraikanmu. Wanita genit ini. Shen Lang, tidak seperti itu, dengarkan penjelasanku. Sungguh menyenangkan. Lin Chuan, dengarkan aku sungguh tidak sengaja menipumu. Apalagi yang bisa kau jelaskan? Lin Chuan, jangan seperti ini. Aku mohon padamu. Gu Mingzu, aku tidak akan percaya sepatah kata pun padamu lagi. Aku benar-benar tahu aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi, boleh? Surat cerai sudah dikeluarkan, hubungan kita berakhir sampai di sini. Sekarang dia sadar ingin putus total dengannya.
Gu Mingzu, jika aku jadi dirimu, bahkan mati pun aku tidak akan kembali ke keluarga Gu, membuat keluarga Gu malu, kau sudah dicerai 2 kali. Bagaimana kau masih punya muka untuk hidup? Shen Linchuan, kau tunggu saja. Aku, Gu, menggugat Shen Linchuan, kakak ipar lebih dulu, lalu aku hamil kemudian, dan kau membujukku untuk menikah lagi. Sekarang kau mempermainkan, lalu meninggalkan aku, dan anak dalam kandungan. Mohon Tuan Yang Mulia membela aku. Panggil orangnya. Lihat suasana ini, masalahnya tidak kecil. Kalian berani? Tuan, aku tidak bersalah. Shen Linchuan, kau keji dan tidak tahu malu dulu ketika Shen Tuo tidak di rumah. Dia dengan alasan menjenguk. Masuk ke halamanku larut malam. Kau bohong. Menghancurkan kesucianku. Omong kosong. Aku dihina semua orang karena ulahmu. Konyol, sekarang dia bosan padaku. Malahan mau menceraikanku. Aku dan anak dalam kandungan ditinggalkan bersama, aku sobek mulutmu. Di pengadilan tidak boleh main-main. Shen Linchuan dan Gu Mingzu berdua, perilaku tercela, mereka terbukti, kurang budi, pekerti, harus introspeksi diri, memperbaiki diri. Namun karena mereka sudah menikah, dan Gu Mingzu mengandung anak Shen Linchuan, maka surat cerai tidak sah. Hukum dinasti Liang suami tidak boleh meninggalkan istri hamil. Shen Linchuan harus menarik surat cerai, membawa Gu Mingzu kembali ke rumah, merawatnya dengan baik. Tidak boleh ada lagi tindakan meninggalkan. Jika diulangi, akan dianggap sebagai kejahatan meninggalkan. Dihukum cambuk 30 kali, diasingkan 500 li. Bagus. Kau yang melakukannya. Mereka pasangan yang sangat serasi. Lebih baik mereka terikat seperti itu seumur hidup, agar tidak merugikan orang lain. Di rumah ini, sampai sesak napas. Beli es batu untuk mendinginkan. Di bulan Juli, semua rumah juga begini. Buat apa beli es batu? Uang bukan dari angin. Aku buta. Kau tak punya hati. Tak mampu bahkan memberi es batu. Istri dan anak sendiri. Lebih baik aku dulu tinggal di rumah bupati. Kau menyesal? Kau ingin menikahi kakakku? Pergi sana. Lihat apa kakakku masih mau kau. Cuma pergi karena marah. Pasti kembali beberapa hari lagi. Kenapa belum pulang? Beras hampir habis. Dia benar-benar tidak peduli padaku. Tuan sudah pergi, kita juga pergi, nanti ikut kena masalah. Benar, ambil barang berharga sebanyak mungkin. Semua pergi. Mereka juga meninggalkanku. Kau pernah lihat Shen Linchuan? Mata-mataku selalu mengikuti Shen Linchuan, jadi aku lebih tahu daripada istrinya tentang suaminya. Dasar tidak tahu diri. Bersenang-senang di luar, membiarkan istri hamil kelaparan di rumah. Kasihan dia perut besar, masih menunggu si tidak punya hati itu kembali. Aku sebagai kakak ipar, tidak tega membiarkannya. Pergi, beri dia jalan terang. Biarkan dia lihat, suaminya yang baik, sedang bersenang-senang di mana. Shen Linchuan sudah sewa rumah di Jalan Barat. Pelihara seorang biduan. Shen Linchuan. Haha. Kau kesini ngapain? Aku kesini ngapain? Istri dan anakmu kelaparan di rumah, kau di sini pesta dan pelihara perempuan. Shen Linchuan. Kau punya hati tidak?
Wah, ini dia yang kau korbankan segalanya. Untuk dinikahi, Nyonya Sen kedua, kukira seperti bidadari. Ambil. Cukup untuk beberapa hari. Jangan ganggu aku lagi. Dasar tidak punya hati. Kau tidak takut Tuhan? Petir menyambarmu, dan kau, wanita murahan. Menggoda suami orang, masih sombong. Kau ini sampah apa? Apa semua laki-laki di jalan sudah mati? Kau iri lihat punya orang. Sen Lang, coba dengarkan apa yang dia katakan. Dia dari kakak ipar, naik ke ranjang adik ipar. Meski beneran cinta dan tak terkendali, sekarang aku cuma sentuh laki-lakinya. Aku jadi murahan. Seolah-olah semua aturan di dunia ini, cuma dia yang benar. Cukup. Coba lihat dirimu di cermin, kayak orang gila. Cepat pergi. Jangan bikin malu di sini. Kakak, daripada sibuk ribut, mending urus diri sendiri dulu. Sekarang tubuhmu lagi berharga. Kalau sampai ada masalah, jangan nanti salahkan orang lain. Diam. Cukup. Uang sudah kuberi, pergi jauh-jauh. Awalnya keberuntungannya lumayan, beberapa kali menang. Dia pikir nasibnya berubah, taruhan makin besar. Tapi di meja judi mana ada yang selalu menang? Cuma setengah bulan. Modal yang dia punya, habis semua. Liun yang sudah menasihati, tapi saat itu, Sen Lincuan sudah tidak bisa berhenti. Kalah, dia ingin balik modal. Menang, dia ingin menang lagi. Terus-menerus, kebetulan belum putus, keserakahan tak berhenti. Utangnya menggunung, semakin besar. Shen Lingchuan berutang uang sama kami. Mau sembunyi sampai kapan? Beri aku tenggat beberapa hari, pasti aku bayar. Kata-katamu, sudah lebih dari sekali kami dengar. HMPH, lari saja. Kulihat kau bisa sembunyi dari jalan barat ke jalan timur. Mau sembunyi di mana lagi? Sembunyi dulu semalam, lewatkan dulu malam ini. Asal bisa main sekali lagi, aku pasti bisa balik modal. Ayo. Bahkan jika harus membongkar kuil ini, tetap harus menangkapnya. Setelah aku balik modal, semua utang ini bisa kuhapus. Asal balik modal, kalau bisa balik modal kali ini, masih ada harapan. Sembunyi juga mati, mending balik dan bertaruh. Menang sekali, terus pergi, menang sekali, aku langsung pergi. Wah, Tuan Shen datang. Di rumah sudah tidak ada uang beli beras. Nona Gu, aku tahu di mana Shen Lingchuan sekarang. Dia datang lagi ke tempat beginian? Sen Lang, di rumah tidak ada beras, beri aku sedikit uang. Enyahlah, jangan ganggu keberuntunganku. Shen Lang, aku hamil anakmu. Apa kau benar-benar mau meninggalkan kami ibu dan anak? Duit, kau pikir aku ini bank? Anting perak yang kau pakai dulu untuk taruhan. Nanti kalau aku menang, aku balikin 10 kali lipat. Jangan sentuh aku. Ini satu-satunya peninggalan ibuku. Kau tidak boleh memakainya untuk berjudi. Peninggalan? Orangnya sudah mati. Apa gunanya menyimpan barang itu? Jadi, kau jadi memberikannya atau tidak? Kalau tidak, pergilah. Jangan mengganggu di sini. Pegang dia. Apa yang kalian lakukan? Sen Lingchuan, bayar utang. Kalau hari ini tidak keluar uang, patahkan kakimu. Oh, Kenapa kalian lihat aku? Zhao Laosan, lihat istriku ini. Dia cukup cekatan. Bisa cuci baju, masak, dan kerja kasar. Biarkan dia bekerja di rumahmu untuk melunasi utang. Cukup beri makan dan tempat tinggal. Cukup untuk melunasi utangku? Shen Lingchuan, apa kau serius? Shen Lingchuan. Apa kau gila? Serius, tentu serius. Hapus utangku, dan dia akan bekerja di rumahmu selama 3 tahun. Tanpa keberatan.
3 tahun? Sen Lin Chuan, kau tega? Kau benar-benar mau menggadaikanku? Aku lawan kau. Lepaskan, wanita gila. Dia yang gila duluan. Sen Lin Chuan, kamu bajingan ganteng. Apa salahku padamu, Gu Mingzu? Untuk menghindari utang, kau tega melakukan perbuatan biadab ini? Kau akan dihajar petir, kau akan mati celaka. Sial. Pergi begitu saja? Bos, ada masalah di rumah judi. Kerusuhan di rumah judi. Nyonya Gu terdesak, marah-marah di depan umum pada Shen Lin Chuan, lalu pingsan. Nyonya Gu pingsan, emosi berlebihan, dan anaknya pun hilang. Aku suruh orang bawa dia ke pondok. Aku dengar dari luar. Menurut istriku, bagaimana menangani ini? Karena suamiku sudah datang, serahkan saja pada suamiku untuk memutuskan. Bagaimanapun, itu salah adikku. Jika kita lepas tangan sekarang, dia mungkin tidak akan bertahan sebulan. Bagaimanapun, itu nyawa manusia. Panggil dokter, dan beli ramuan penguat. Cari pengasuh yang jujur, untuk merawatnya. Baik. Ashu, aku mau tanya sesuatu. Kenapa kau suruh orang mengawasi mereka? Mereka dulu begitu mempermainkanku, bersekongkol memaksaku dan menghinaku, dan juga memperlakukanmu dengan buruk. Aku ingin tahu apa mereka hidup dalam kemiskinan dan kesusahan, baru hatiku lega. Ucapan itu setengah benar setengah palsu. Di kehidupan sebelumnya, mereka berutang nyawa padaku. Satu jasad utuh. Setelah 5 tahun kesepian, rasa sakit yang menghancurkan perut. Tapi hidup miskin dan sengsara tidak cukup untuk membayar. Ashu dan mereka sudah diusir dari kediaman. Mulai sekarang, baik buruknya nasib mereka terserah mereka. Kita hanya perlu menjalani hidup kita sendiri. Bisa hidup dan bersama orang yang dicintai duduk dengan tenang bersama, sudah merupakan anugerah yang besar. Kita hanya perlu menjalani hidup kita sendiri. Jika selalu memikirkan orang lain, bukankah itu menyia-nyiakan masa indah yang susah payah didapatkan ini? Iya. Menjalani hidup sendiri tentu harus dijalani dengan baik, tapi mereka berutang darah padaku. Utang darah harus dibayar dengan darah. Baru tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan, aku hidup kembali kali ini. Aku masih hidup. Nona, kamu sudah bangun? Buburnya masih hangat, cepat minum sedikit. Dokter bilang tubuhmu lemah sekali. Harus dirawat baik-baik. Siapa kamu? Aku bermarga Zhou, jenderal yang menyuruhku merawat Nona. Sen Tuo. Dia yang menyuruhmu datang? Ah. Haha, lihatlah. Jenderal benar-benar peduli padaku, sekarang dia datang mengasihani aku. Buzo, tolong ambilkan beberapa obat untukku. Baik. Waktu itu aku sangat ketakutan. Baru saja Buzo keluar, dia langsung melepas baju dan hendak menerkamku. Saat itu aku pikir, kalau begitu, kamu lihat jelas, dia pakai kutang warna apa? tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Aku langsung menoleh dan mendorongnya. Diga apa? Benarkah? Sesederhana itu? Sesederhana itu? Katakan sekali lagi. Kemudian aku bertanya pada Buzo. Buzo bilang padaku, Hari itu, baru saja aku keluar, aku mendengar Gu Mingzu menangis, aku segera kembali. Dan kulihat, Kakak Sen, kau lupa. Pada hari pernikahan kita, kau bahkan tidak sempat membuka kerudungku, lalu pergi ke medan perang malam itu juga. Malam itu, aku menunggumu sampai pagi. Malam itu, ku ganti untukmu, boleh? perkataan seperti itu sampai dia berani mengatakannya. Dia tidak malu mengatakannya. Aku saja malu mendengarnya. Sen Tuo, apa reaksinya saat itu? Tuan Shen ya,
Dia sangat lucu saat itu. Panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya, cepat-cepat merangkak keluar dari ketiak wanita itu. Lari keluar seperti menyelamatkan diri. Sepatu lepas pun tidak berani kembali mengambil. Hahaha. Pantas, biar kau suka jadi orang baik. Nona, hamba benar-benar tidak ingin melayani Nyonya Gu lagi. Mohon Nyonya berkenan. Biarkan hamba di dalam istana mencari pekerjaan lain. Bo, ada apa? Bicaralah perlahan. Nona, Anda tidak tahu, Nyonya Gu, tubuhnya belum sembuh, sudah diam-diam dengan seorang pedagang dari Jalan Selatan, berhubungan. Istri sah pedagang itu sangat galak, terkenal suka membela yang lemah, tidak bisa mentolerir apapun. Hamba setengah hidup menjaga aturan, bekerja dengan tekun dan jujur, tetapi tidak ingin ikut terkena imbasnya. Bok, tolong bantu aku menyebarkan berita tentang Gu Mingzu berselingkuh dengan istri saudagar itu, baru kau bisa bekerja di sampingku. Hari ini tidak perlu lagi pergi melayaninya. Terima kasih, Nona. Hei, kalian tahu, Gu Mingzu. Sialan kecil yang tidak tahu malu, menggoda laki-laki sampai ke area ibunya. Gu Mingzu, keluar sekarang juga. Memang punya wajah cantik? Sayang, secantik apapun, tetap saja seorang pelacur yang diinjak ribuan orang. Apa hakmu memukulku? Suamimu sendiri yang datang padaku, kau berani urus suamimu sendiri. Bagus, hahaha, pukul saja. Orang ini pantas dipukul. Dulu mencintaiku, sekarang mencintai orang lain. Dia istri yang baik, siapapun selalu dia rawat. Gu Mingzu, kau pikir aku benar-benar akan melepaskanmu? Kau telah membuatku begini, aku ingin sekali melihatmu mati. Tenggelamkan di kolam. Wanita seperti ini hanya akan menjadi bencana. Nyonya Wang benar. Orang yang tidak tahu malu ini, pantas ditenggelamkan di kolam. Perhatikan baik-baik. Aku, Shen Linchuan, dulu buta, tertipu olehnya sampai sekarang. Demi dia aku bermusuhan dengan ayah dan kakak, kehilangan gelar dan berpisah harta, menjadi bahan tertawaan di ibu kota. Hari ini aku putus hubungan dengannya, dan mengantarnya sendiri ke kematian. Bagus, bagus sekali. Shen Linchuan, ingat ini. Hari ini kau memaksaku begini, kelak pasti ada balasannya. Bahkan jika kalian memaksaku ke jalan buntu, aku juga tidak akan melepaskanmu. Sungguh sangat memuaskan. Inilah akhir yang pantas untuk Gu Mingzu, bukan? Jangan buru-buru. Selanjutnya, giliranmu, carilah seorang sarjana, agar Shen Linchuan. Perbuatannya setelah diusir dari istana Adipati, satu persatu ditulis dalam surat. Para hadirin, hari ini kita tidak bicara soal masa lalu, khusus bicara tentang istana Adipati Pingjin. Tuan muda kedua yang diusir, Shen Linchuan, berani menjadikan istrinya sebagai janda utang di rumah judi. Bajingan, benar-benar bukan manusia, pantang dipukul. Yang lebih kejam lagi, dia bahkan di halaman kecil, dengan tangannya sendiri mengikat tali rami di leher Gu Mingzu. Gu Mingzu meskipun orangnya tidak baik, tidak seharusnya diperlakukan seperti itu oleh suaminya sendiri. Gadis penyanyi mengarang kejadian ini menjadi lagu kecil sambil memegang pipa, bernyanyi di restoran. Anak kandung sama-sama terluka. Istri sah tenggelam di kolam teratai. Nyanyian membuat seluruh ruangan hening. Ada orang meletakkan gelas anggur, tak bisa minum lagi. Tak sampai setengah bulan, perbuatan Shen Linchuan tersebar di seluruh jalan dan gang, bahkan dijadikan lagu anak-anak. Pemuda Shen tidak punya hati. Setelah bersujud di istana guru besar, bersujud di rumah judi. Mendorong istri ke sungai, kehilangan hati nurani. Aib keluarga Adipati. Keluarga Shen setia dan patriotik turun-temurun, bagaimana bisa menghasilkan makhluk seperti ini?
Nyonya Adipati sudah setengah bulan tidak keluar rumah. Nyonya tidak menemui siapapun akhir-akhir ini, katanya, sebelum Fajar sudah masuk ke kuil Buddha. Bodhisattva, mohon berilah belas kasihan. Berilah Lin Chuan satu kesempatan lagi, dia akan berubah. Dia pasti akan berubah. Mohon Bodhisattva, berilah anak bungsuku satu kesempatan untuk bertobat. Dia kecil dulu sangat patuh dan pengertian. Dia tidak seperti ini. Akhirnya lepas dari beban itu. Mulai sekarang langit tinggi laut luas. Tak ada lagi yang membebani. Gu Mingzu sudah mati. Aku adalah orang malang yang ditipu oleh perempuan sialan itu. Ayah dan ibu pasti akan luluh, kan? Pintu istana Adipati Pingjin. Masakan akan tertutup untukku selamanya. Baik. Anak durhaka Shen Lincuan ingin menghadap ayah dan ibu. Ayah, ibu, anakmu tahu salah. Bukankah itu Shen kedua yang diusir dari istana? Katanya, dia sendiri mendorong istrinya ke sungai, masih punya muka kembali, benar sekali, dulu demi Gu Mingzu bersujud di istana guru besar, sekarang bersujud lagi di istana Adipati. Orang ini lututnya gratis. Tuan muda kedua, Tuan Adipati menyuruhku menyampaikan pesan. Keluarga Shen tidak punya anak seperti ini, mulai sekarang tidak perlu datang lagi. Kalau datang pun tidak akan ditemui. Paman Zong, tolong laporkan lagi untukku. Ayah, ibu, maafkan aku. Hong Yu, pergi ke jalan barat sebarkan berita. Katakan bahwa Adipati Pingjin telah berfirman, Shen Lincuan tidak boleh lagi masuk ke istana Adipati selangkah pun. Setelah mati pun tidak boleh dikubur di makam leluhur Shen. Baik. Dengar Tuan Besar bahkan tidak mengizinkannya masuk ke makam leluhur. Ini benar-benar memutuskan harapan. Bibi Liuniang menasihatimu. Jangan habiskan masa mudamu pada orang yang tidak ada harapan. Hei! Liu Niang, berani-beraninya kau kabur dengan seseorang di belakangku. Aku tidak akan ikut jalan buntu bersamamu. Kembalilah. Jangan sentuh dia. Nyonya, Tuan kedua Shen meninggal. Shen kedua melihat Liu Niang kabur, langsung maju dan berdebat, tapi dipukul pedagang hingga jatuh. Tubuhnya kejang 2 kali lalu diam. Di mana mayat Shen kedua? Mayatnya masih terbaring di gang tak terurus. Ambil perak ini. Tinggalkan ibu kota malam ini. Tugasmu selesai. Mulai sekarang, kau tak perlu melapor apapun padaku. Ini Shen kedua. Cepat lapor ke istana Markis. Nyonya, Pergi ambil mayatnya. Nyonya, Nyonya. Jangan berisik. Angkat diam-diam. Pakaian Xiao Bao sudah disiapkan. Tinggal sepasang ini. Setelah lahir, semuanya lengkap.
Dulu dia memegang pedang, entah bertempur membunuh musuh, atau melindungiku. Tak pernah sesantai ini. Kau lihat aku lagi? Jahitannya miring. Hanya lihat sekali. Kuda kayu ukiranmu hampir selesai. Hampir. Setelah selesai, dilapisi pernis bening. Anak kita nanti bisa menungganginya. Nona, apa kau dengar? Tuan dari cabang samping lagi ribut ingin mengambil selir. Aku sudah hamil. Sebentar lagi kita akan jadi orang tua, akan punya anak kita. Inilah hal terpenting kita sekarang. Orang lain dan urusan lain sudah tidak penting lagi. Nona, akhir-akhir ini tidurnya nyenyak ya, bahkan jarang bangun malam. Kenapa? Apa sebelumnya aku tidurnya tidak nyenyak? Dulu Nona sering terbangun di malam hari. Kadang-kadang tiba-tiba bangun dan bicara ngomong sendiri. Tapi keesokan paginya, waktu aku melayani Nona cuci muka, aku tanya. Nona selalu geleng-geleng kepala, bilang tidak ingat apa-apa. Tapi sekarang sudah membaik. Sen Lingchuan dan Gu Mingzu, pasangan yang baik itu, akhirnya dapat balasan. Wajah Nona sekarang tampak bahkan lebih cantik dari saat belum menikah, lebih berseri beberapa tingkat. Ternyata, mencabut tumor ganas sampai tuntas, rasa balas dendam terpenuhi ternyata seperti ini, tidak seperti yang dibayangkan. Kegembiraan histeris juga tidak ada kepuasan membunuh musuh sendiri, tapi perasaan dari sela-sela tulang sedikit demi sedikit meresap rasa rileks. Seperti udara pengap yang selama ini terperangkap di dada, akhirnya di malam musim dingin, yang dingin ini dibuang sepenuhnya. Sekarang di dadaku terisi ruang kosong yang besar, tempat yang bersih akhirnya bisa diisi dengan hal lain, bisa diisi Shen Tuo. Diisi anak kita yang akan lahir. Juga bisa diisi dengan masa depan yang panjang tenang. Dan sisa hidup yang penuh harapan tak terbatas. Aku meletakkan sisir hendak memanggil Hong Yu untuk merapikan tempat tidur. Pulang sepagi ini, dia malam ini pergi ke Kementerian Perang menghadiri jamuan perpisahan rekan kerja. Sebelum pergi dia sudah bilang padaku. Aku pikir setidaknya dia akan sampai jam 11 malam. Tidak kira baru jam 8 lewat, dia sudah pulang. Ashu. Bau alkoholnya kuat sekali. Minum berapa? 3 gelas. 3 guci. Aku hendak bangun suruh Hong Yu masak sup penghilang mabuk. Jangan bergerak. Aku pijatkan. Itu lagi. Terakhir kali dia memijat bahuku, masih 2 bulan yang lalu, saking sakitnya, aku meringis. Setelah itu dia sangat kesal, mengeluh tangannya kaku. Dia tidak berani menawarkan diri lagi, kamu menyakitiku. Mungkin malam ini karena minum, dia jadi berani. Dia kembali melakukan kebiasaan lamanya. Sakit. Tidak sakit, lanjutkan. Kata Liu Chanjiang. Saat istrinya hamil, kakinya bengkak seperti adonan. Setiap malam dia memijat istrinya. Sambil memijat, dia dimarahi, bilang pijatannya salah. Aku tidak dimarahi, berarti aku lebih baik darinya. Apa yang dilakukan sayang kecilku? Sedang tidur, kan? Tidur. Dia bergerak. Tendang lagi. Setelah menendang, ayah akan mengukir kuda besar lagi untukmu. Ah. Dia mengerti. Mengerti apanya? Ashu, hari ini aku minum dengan Liu Chanjiang dan yang lain. Mereka bercerita tentang istri masing-masing. Cerita lucu saat hamil, Lao Sun bilang istrinya, pengen yang asam.
Tengah malam dia ditendang turun dari ranjang untuk memetik plum hijau. Musim dingin, mana ada plum, dia memanjat tembok ke kebun kerajaan, mencuri segenggam plum hijau, hampir ditembak panah oleh pengawal. Lao Liu bilang kaki istrinya bengkak. Dia memijat selama sebulan penuh. Mau, ini saja Tan. Setelah itu kakinya tidak bengkak, tapi dia malah punya kebiasaan, bangun tengah malam. Tidak lihat istri di samping, reaksi pertama meraba kaki. Kamu ngapain? Diajari Lao Sun. Bilang 3 jari di bawah mata kaki untuk mengeluarkan air. Kalau dipijat benar, tidak bengkak. Kenapa? Tidak apa-apa. Hanya berpikir, aku, Zheng Shu, apa jasaku sehingga aku diperlakukan sebaik ini oleh jenderal? Apa jasa dan kemampuan? Dulu kamu menikah dengan memegang tablet rohku, semua wanita di ibu kota. Hanya kamu seorang yang mau menikah denganku, saat itu aku berpikir. Seumur hidup ini, aku akan memberikan semua kebaikan di dunia, semuanya padamu. Sudah diberikan masih kurang. Di kehidupan selanjutnya akan terus diberikan. Ashu, aku ingin menciummu. Hal seperti ini perlu minta izin? Sejak malam itu, Shen Tuo sepertinya memijat kakiku, dia jadikan tugas wajib setiap malam. Awalnya dia masih canggung, tekanannya kadang ringan kadang berat. Kemudian mungkin dia sendiri belajar, mendapatkan triknya. Pertama, ambil handuk hangat untuk kompres sebentar. Tunggu kulit kaki, kena uap panas jadi agak merah. Meridian sudah terbuka, lalu tuang minyak obat untuk melancarkan meridian. Hangatkan di telapak tangan. Baru mengangkat pergelangan kakiku, ibu jari menyusuri lengkungan kaki, memijat perlahan dan mantap, tekniknya semakin mahir dari hari ke hari. Dirawat olehnya setiap hari seperti ini. Bahkan aku sendiri hampir terbiasa. Setelah dipijat, dia masih selalu khawatir. Selalu mengangkat lampu dan mendekat untuk memeriksa. Melihat apakah bengkaknya sudah berkurang, tentu Shen Tuo juga bukannya tanpa hal yang menjengkelkan. Dia orangnya sudah terbiasa ceroboh, kadang sangat menjengkelkan. Misalnya, tidurnya sangat tidak tenang, tempat tidur sebesar itu, lebar 5 kaki bahkan berguling 2 kali masih cukup, tapi dia malah memaksakan diri ke sisiku. Tanpa sadar di malam hari, dia meletakkan satu lengannya, menekan pinggangku. Lengan itu panjang dan berat, tidak bisa didorong, tidak bisa dipindahkan, menekan sampai napasku tidak lancar. Aku terbangun beberapa kali di malam hari karena tertekan. Jika aku mendorongnya, dia berguling dan menarik, lengannya kembali, tapi aku tahu, ketenangan ini tidak akan bertahan lama, tapi belum sampai waktu minum secangkir teh, dia sudah mendekat lagi, lengan itu, kembali dengan tepat tanpa kesalahan. Seperti tumbuh di tubuhku, tapi dia tidur tanpa sadar sama sekali, seolah memeluk harta karun langka. Memang menjengkelkan, tapi jika benar-benar ingin dia menjauh, aku malah belum tentu bisa tidur. Suamiku, bisakah kamu tidur dengan sopan? Malam-malam begini lenganmu menekan, sampai aku susah bernapas. Wanginya istriku. Aku, suamimu, tidak bisa tidur kalau tidak memeluk. Dia malah bersikap seolah benar. Berbicara seolah dia tidak bersalah sama sekali. Mau bunuh suami sendiri ya? Setelah meletakkan sarung bantal, dia pergi dengan santai, pergi ke istana untuk menghadap. Seolah aku yang duduk sendirian di kamar, seperti digoda olehnya, tanpa alasan. Contoh lain, dia tidak suka cuci kaki. Di barak militer, pria yang terbiasa bergulat dan berlatih, datang di angin, pergi di pasir, menginjak salju, tidur di es. Juga tidak peduli dengan kakinya. Selalu merasa cuci kaki adalah hal yang tidak perlu. Jenderal kavaleri yang menggetarkan perbatasan ini saat pulang dari barak, sering langsung tidur begitu sampai 2 dari 3 hari. Selalu mencoba lolos jika bisa. Awalnya aku tidak sadar. Sampai suatu kali aku melipat selimutnya. Aku mencium bau di dalam selimut, sama-samar, ada bau debu, dan bau keringat. Saat itu aku baru merasakan ada yang tidak beres, baru tahu, orang ini, saat di perbatasan, mungkin 10,5 bulan, baru mau benar-benar mandi sekali. Kebiasaan berguling di lumpur dan salju di medan perang. Dia bawa pulang tanpa berubah. Aku sangat marah. Malam itu juga kusuruh Hong Yu mengganti selimut dan bantalnya semua diganti baru, yang bisa diganti semua. Tidak mau meninggalkan sedikit pun bau lama. Pria bau, mulai sekarang, kalau tidak cuci kaki,
tidak boleh naik ke tempat tidur. Akhirnya dia tetap tidak bisa bertahan keras kepala. Ya sudah, aku cuci. Tapi saat Hong Yu membawa air panas masuk, dia diam lagi. Kenapa kamu tidak lepas sepatu bot? Kakiku jelek. Dia tiba-tiba berkata seperti itu. Apa maksudmu jelek? Laki-laki mana yang cantik dari kakinya? Baru kemudian aku tahu, telapak kakinya penuh luka. Ada bekas radang dingin, ada juga saat perjalanan, bekas lepuh yang pecah. Di punggung kaki, ada juga luka panjang bekas pisau. Itu dulu, saat bertarung jarak dekat dengan kavaleri musuh dari utara, terkena pedang melengkung lawan. Setelah dijahit sembarangan, sembuh, meninggalkan bekas seperti lipan. Bekas luka yang menonjol. Dia mungkin merasa kakinya jelek, tidak ingin aku melihatnya. Hatiku campur aduk, sedih tapi hangat. Meski jelek, harus dicuci. Dia tidak bisa membantahku. Akhirnya dia melepas sepatu botnya. Aku menggulung celananya sampai ke lutut. Membiarkan kakinya direndam air panas. Aku membasahi kain dengan air panas. Lalu menempelkannya di punggung kakinya. Dia tidak bergerak. Hanya menunduk melihatku. Musim gugur berlalu, musim dingin tiba. Daun ginkgo di istana berguguran, Hong Yu setiap pagi selalu mengambil air panas untuk mencairkan es tipis di tanah, agar aku tidak terpeleset saat keluar. Tubuhku semakin berat, gerakanku makin terbatas. Jalan sedikit saja sudah ngos-ngosan, baru 7 bulan lebih. Perutku sudah besar, seperti membawa semangka bundar. Menunduk tidak bisa melihat ujung kaki. Denyut nadinya kuat, kemungkinan besar bayi laki-laki yang kuat. Tenanglah, Nyonya. Kalau benar laki-laki, nanti ikut aku bertempur. Bagaimana kalau perempuan? Perempuan lebih baik. Perempuan mirip kamu. Cantik dan pintar. Aku akan mengajaknya naik kuda besar. Seluruh istana jenderal akan dikosongkan untuk maharnya. Mengumpulkan mahar dari gajimu yang sedikit. Setiap tanggal 5 disetorkan ke kotakku. Tidak ada sisa 1 sen pun. Pakai apa untuk menabung? Hehe. Ya, cari sumber baru dan hemat. Setiap bulan, Nyonya, bukankah memberi aku uang saku 5 tael? Aku akan berhemat. Tidak minum teh lagi. Boleh juga berhenti minum arak. Makanan di kantor militer gratis. Sebulan bisa hemat 4 tael. Semua ditabung untuk putri kita. Lebih banyak cara cari sumber baru. Anak-anak di kantor militer, setiap hari minta diajar berkuda dan memanah. Mulai sekarang, siapapun yang ingin belajar ilmu tombak keluarga Shen, bayar dulu 2 tael perak sebagai biaya guru. Setiap gerakan, terkenal di seluruh dunia, tidak menipu anak-anak atau orang tua. Seseorang, panggil bidan, cepat. Ashu, aku sudah menyuruh orang memanggil dokter dari Istana Kesehatan. Dokter Zhao, yang paling ahli dalam kandungan. Dia sudah dalam perjalanan. Shen Tuo, jika benar-benar ada yang tidak diinginkan, selamatkan anaknya. Omong kosong apa itu? Bagaimanapun juga, istriku tidak boleh celaka sedikit pun. Kau dengar? Posisi janin tidak normal. Aku akan meresepkan ramuan untuk mempercepat persalinan, dan coba dengan teknik pijat. Nyonya mungkin masih harus menderita beberapa saat lagi. 6. Berapa lama lagi? Paling cepat 2 atau 3 jam. Kalau lama, sulit dikatakan. Bayi, dengarkan, aku ayahmu, ibumu, untuk membawamu ke dunia ini, kami sudah berusaha setengah mati. Jika kau tahu menyayanginya, keluarlah dengan patuh, jangan menyiksanya lagi, ya? Lahir. Seorang putra kecil,
Aku sudah memikirkan nama bayinya. Namanya Shen Nian-an. Berharap hidup damai sepanjang hayat, melindungi kalian ibu dan anak dalam keselamatan. Lencana pinggang ini telah menjagaku aman setengah hidup. Mulai sekarang, lindungi anakku dari bencana dan kesulitan. Ashu, kau menderita. Kau pahlawan besar keluarga Shen. Mulai sekarang, semua ladang subur dan toko milik istana pangeran, dan urusan rumah tangga, akan kuserahkan sepenuhnya kepadamu. Menantu pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan ibu mertua. Dulu di medan perang, seorang jenderal besar yang tegas dalam membunuh, sekarang, menjadi pria berhati lembut yang mengelilingi istri dan anak. Sudahkah kau memikirkan nama anak? Shen Nian-an. Menurut ibu, bagaimana nama ini? Martha? Nian-an, Nian-an, hidup lancar dan damai. Nama bagus, Nian-an kita diberkati. Akhir dari Nyonya Gu dan putra mahkota Shen, pada akhirnya aku mendorongnya. Apakah kau menyalahkanku? Jalan mereka pilih sendiri. Keserakahan mendatangkan bencana, akhlak buruk mendatangkan malapetaka, bukan urusanmu. Setiap nyawa memiliki tempatnya sendiri, tidak pernah ditentukan oleh orang lain. Aku hanya tahu kau menikahiku sambil memegang tablet roh. Dengan mempertaruhkan nyawa melahirkan anakku, seumur hidup ini aku melindungimu dan Nian-an, itu sudah cukup. Kebencian dan penderitaan kehidupan sebelumnya, lenyap bagaikan asap. Di kehidupan ini, dendam berdarah telah selesai. Suami baik di sisi, anak kecil bermain di pangkuan, rumah pangeran tenang, kemuliaan menyelimuti. Waktu lembut, selanjutnya tahun demi tahun, semua sempurna.